Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir Ahmad Yani di podcast Ahmad Yani Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membacakan terkait dengan berita-berita yang lagi hangat dalam sepekan, terutama di NTB. Dan pada pekan ini salah satu berita yang menjadi sorotan hampir sebagian besar media massa di NTB adalah terkait dengan usulan pejabat gubernur NTB pengganti Dr. Zulkifli Mansyah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dr. Zulkifli Mansyah dan Ibu Rohmi Siti Jalillah ini akan berakhir masa jabatannya pada September mendatang, artinya 3 bulan lagi. Nah, sesuai dengan aturan itu DPRD Provinsi NTB harus sudah mengusulkan 3 nama sebagai calon pengganti Dr. Zulkifli Mansyah kepada Kementerian Dalam Negeri, dan yang nanti 3 nama ini akan diputuskan oleh Presiden siapa yang akan menjadi pejabat gubernur NTB. Nah, mengutip salah satu berita media massa di NTB dengan headline atau dengan judul DPRD NTB terima 8 nama PJ Gubernur NTB pengganti Dr. Zulkifli Mansyah. Saya kutip berita ini dari Detik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru menerima 8 nama yang akan diusulkan menjadi pejabat gubernur NTB pengganti Zulkifli Mansyah. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD NTB Naufar Furkani Farinduan. Baru masuk sekitar 7 sampai 8 nama baik internal dan eksternal, kata Farin di kantor DPRD NTB pada Rabu Juli lalu. Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan usulan internal yang dimaksud adalah figur-figur yang merupakan putra asli NTB baik yang saat ini berkarir di daerah maupun di luar daerah. Sementara usulan eksternal adalah sosok dari luar daerah yang secara administratif memenuhi syarat sebagai pejabat gubernur. Farin mengungkapkan sejumlah nama yang telah masuk ke meja DPRD NTB adalah Sekretaris Daerah NTB lalu Gita Aryadi, Sekjen DPD RI lalu Nikman Zahir, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gunawan Suswantoro, hingga Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Profesor Ma'mun Tahir. Nanti kami ungkap semua jika sudah waktunya, bibir Farin. Pada prinsipnya segala usulan ini harapannya bisa melalui DPRD NTB. Kesepahaman sementara kami di DPRD akan serap semua. Nanti kami menunggu acuan Mendagri layak atau tidak layak. Baru kami diskusikan. Kami serap menjadi 3 nama kemudian kami kirim ke pusat, ungkapnya. Diakui Farin, hingga saat ini DPRD NTB belum menerima regulasi teknis ihwal mekanisme dan tata cara pengusulan pejabat gubernur. Sampai hari ini belum kami dapat tahapan formal. Kami pimpinan bersama anggota masih meminta acuan teknis dari Kemendagri terhadap format dan pengambilan keputusan dalam rekomendasi pejabat gubernur, papar Farin. Dari informasi yang diserapnya, kemungkinan besar teknis penunjukan pejabat gubernur bakal disampaikan ke Mendagri pada pertengahan Juli ini. Farin menggarisbawahi bahwa sosok pejabat gubernur NTB nantinya mesti lepas dari semua kepentingan politik. Selain dia punya kapasitas kemampuan administrasi yang handal, namun juga harus bebas dari tekanan dan intervensi politik. Karena kami tahu pejabat ini akan mengawal tahun politik, harus benar-benar bersih dari intervensi politik. Nah, dengan segera akan dibahasnya usulan pejabat gubernur ini, maka masing-masing fraksi di DPR Provinsi NTB pun sudah
mengambil langkah-langkah lah begitu untuk membahas dan menggodok di internal mereka terkait dengan siapa nama calon pejabat gubernur yang mereka jagokan dan akan diusulkan di internal DPRD Provinsi NTB untuk diajukan kepada Mendagri. Salah satunya yaitu dari fraksi PKB. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi NTB, lalu Adrian Irvani, dikutip dari Radar Lombok, mengaku bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan konsultasi dengan Mendagri terkait persyaratan PJ Gubernur NTB. Kita lagi di Mendagri konsultasi terkait persyaratan PJ Gubernur, ungkapnya. Dia mengaku pihaknya ingin berkonsultasi terkait dengan apakah jabatan rektor termasuk jabatan fungsional yang diperbolehkan untuk diusulkan sebagai pejabat gubernur. Dan jika dari hasil konsultasi tersebut jabatan rektor memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi PJ gubernur, maka fraksi PKB akan mengusulkan Rektor UIN Mataram Profesor Manus Tahir sebagai pejabat gubernur NTB. Namun sebaliknya, jika jabatan rektor tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai pejabat gubernur, tentu fraksi PKB akan melakukan kajian ulang terkait dengan tokoh atau figur yang akan diusulkan menjadi pejabat gubernur NTB. Hasil konsultasi dengan Mendagri terkait PJ gubernur nanti kita kabari lebih lanjut, ungkap Ketua Komisi 5 DPRD NTB tersebut. Begitu juga dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ketua DPW PKS NTB Yek Agil mengaku bahwa PKS sedang menggodok sejumlah nama yang berpeluang diusulkan. Insya Allah pekan depan kita finalkan, ujar Wakil Ketua DPRD NTB ini. Namun demikian, ada dua nama yang menguat di internal PKS, yakni Sekda NTB lalu Gita Haryadi dan Sekjen DPD RI lalu Nikman Zahir. Keduanya secara pribadi juga telah menemui fraksi PKS untuk meminta dukungan. Keduanya telah memenuhi kita imbuhnya, dikutip dari Radar Lombok. Namun tentunya siapa nanti yang akan dipinalkan oleh fraksi PKS akan ditentukan dalam sidang paripurna dengan mengacu kepada pemenuhan persyaratan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan fraksi PKS. Nah, terkait dengan dinamika yang berkembang soal usulan pejabat gubernur ini juga memperoleh perhatian dari sejumlah pengamat politik seperti yang disampaikan oleh peneliti Pusat Studi dan Demokrasi Universitas Islam Negeri Mataram yang juga pengamat politik Dr. Agus. Kutip dari Radar Lombok, peneliti Pusdek UI Mataram Dr. Agus mengatakan, pada dasarnya terkait syarat PJ Gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 4 tahun 2003, khususnya dalam pasal 3 huruf B, di situ ada ruang bagi rektor. Karena rektor juga merupakan pejabat ASN, walaupun jabatan rektor disebut tugas tambahan, tetapi di situ juga sebagai pejabat pada perguruan tinggi atau PTN. Nah, jabatan rektor inilah yang disetarakan dengan eselon 1 dalam jabatan lain pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana dimaksud pula dalam lempiran peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2021, jelas Agus. Nah, dengan demikian, kewenangan untuk menafsirkan persyaratan PJ Gubernur ada pada menteri, bukan pada kewenangan DPRD. Nah, oleh sebab itu, Agus menilai pernyataan Ketua DPRD Provinsi NTB, Bayi Ispiro Faedah, bahwa rektor tidak memenuhi syarat sebagai PJ Gubernur merupakan pernyataan yang bersifat pribadi, bukan institusi DPRD NTB, sebab belum ada pembahasan tentang usulan PJ Gubernur di internal DPRD NTB. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa selain DPRD memiliki kewenangan mengusulkan 3 nama, Kementerian Dalam Negeri juga punya kewenangan untuk mengusulkan 3 nama kepada Presiden sebagai pejabat Gubernur NTB. Artinya akan ada 6 usulan nama pejabat gubernur kepada Presiden.
3 dari DPRD Provinsi NTB, dan 3 dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari nama-nama itu akan diputuskan oleh Presiden satu nama yang akan ditunjuk sebagai pejabat gubernur. Dan mutlak siapa nanti pejabat gubernur ini adalah kewenangan dan hak prerogatif dari Presiden. Nah, oleh sebab itu kita tunggulah seperti apa dinamika yang berkembang khususnya di NTB terkait dengan usulan PJ Gubernur yang rencananya pada pekan ini sudah akan mulai dibahas di internal DPRD NTB. Sekian, sampai berjumpa lagi di pembacaan dan diskusi isu-isu yang lagi hangat di NTB dalam sepekan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.